Welcome to my channel. Jangan lupa untuk klik subscribe dan klik juga notifikasinya biar kamu tahu video terbaru. Halo guys, hari ini aku mau ngasih satu cerpen pendek tentang tidak kembali. Bab pertama, firasat buruk. Keluarga kecil yang terdiri dari ayah, ibu, dan satu orang anak ini adalah sebuah keluarga bahagia. Hidup dengan berkecukupan karena mereka sama-sama bekerja di dunia medis. Ayah sebagai dokter bernama Pak Sutris dan ibu sebagai perawat bernama Bu Ani. Anak sematawayang mereka masih kecil berusia 4 tahun bernama Libya. Anak mereka diasuh oleh seorang wanita parubaya yang menjadi pengasuh mereka yaitu Bi Idah. Keluarga ini sangat dihormati di lingkungan sekitarnya. Banyak orang sedikit membicarakan tentang keburukan mereka. Penampilan mereka memang bersahaja dan sangat ramah. Setiap ada kerja bakti atau kumpulan PKK ibu-ibu, Pak Sutris dan Bu Ani selalu ikut serta kecuali di saat panggilan mendesak dari rumah sakit. Hari itu tersiar kabar dari dunia maya bahwa virus COVID-19 sudah masuk ke Indonesia. Tapi masyarakat masih belum mengerti apa itu COVID-19. Di negara lain sudah ricuh, tapi Indonesia masih belum merasakan dampak yang signifikan. Para dokterlah yang pertama kali ketar-ketir karena kemungkinan besar merekalah yang akan menghadapi penyakit ini untuk pertama kali. Pak Sutris yang menyadari hal itu memberi peringatan istrinya untuk bersiap menghadapi pandemi ini. Bu, sepertinya setelah ini kita akan saling berjauhan, bahkan dengan anak kita juga seperti itu. Jelas Pak Sutris singkat saat berada di rumahnya. Apakah kepanikan yang ada di rumah sakit hari ini itu benar, Ayah? Ibu tadi tidak terlalu menggubris para perawat menggosip, tapi sedikit mendengar mengenai wabah COVID itu. Lalu apa rencana Ayah? Bu Ani mulai sedikit khawatir. Kita harus segera antarkan Libya pulang kampung ke daerah yang setidaknya masih aman, yaitu ke rumah orang tuamu di Temanggung, Jawa Tengah. Mumpung COVID-19 ini belum menutup akses jalan untuk pergi keluar kota. Ayah punya firasat buruk, tapi setidaknya anak kita masih bisa aman dari penyakit ini. Kasihan dia masih kecil. Pak Sutris berinisiatif. Baiklah kalau begitu, malam ini aku akan menelpon ibu. Kapan kita akan berangkat? Tanya Bu Ani. Kita tidak akan pergi kemanapun. Petugas medis mulai besok akan selalu dipantau untuk tidak melakukan perjalanan keluar kota. Yang akan mengantarkan Libya pulang adalah Bi Idah. Karena di rumah ini kita akan mulai untuk melaksanakan protokol kesehatan. Karena ayah tidak tahu kapan COVID-19 akan tersebar di Jakarta. Jelas Pak Sutris memberi peringatan istrinya. Jadi ini adalah hari terakhir kita bertemu anak kita ya. Ibu tidak bisa jauh dari anak kita. Bu Ani mulai menangis. Bu, resiko yang kita hadapi nanti akan jauh lebih besar. Anak-anak akan sangat mudah tertular. Penyakit ini bukan penyakit biasa, Bu. Kita harus rela jauh dari anak kita daripada anak kita harus meregang nyawa. Kasihan, Bu. Nanti ketika kita bertugas, kita tidak akan diperbolehkan untuk menyentuh dan memeluknya karena itu juga berbahaya. Pak Sutris memeluk istrinya itu yang masih kebingungan dan menangis. Hari sudah malam, seperti petir yang menyambar. Tiba-tiba tersiar kabar pasien COVID-19 di Jakarta, yaitu rumah sakit di mana Pak Sutris dan Bu Ani bekerja meningkat. Mereka mendapatkan panggilan untuk membantu perawatan medis di rumah sakit, menggunakan APD seadanya. Pak Sutris dan Bu Ani sebelum berangkat sempat berpesan kepada Bi Idah untuk segera pulang ke Temanggung menggunakan travel malam ini juga, dan keluarga itu akhirnya menunaikan tugasnya. Menjalankan tugas di bab kedua. Bi Idah dan Libya perjalanan pulang ke Temanggung malam itu juga menggunakan travel. Bi, kenapa kita pulang ke rumah nenek tidak dengan ayah dan ibu? Tanya Libya dengan polos. Bi Idah mencoba untuk tenang menjawab Libya karena sebenarnya dia sangat khawatir dengan keadaan orang tua Libya saat ini.
Ayah dan ibu harus bekerja sayang, pasti mereka akan menyusul, jawab Bi Ida menenangkan gadis kecil di sebelahnya itu. Dengan boneka kecil yang selalu dibawa oleh Libia, akhirnya Libia menyandarkan kepalanya ke tubuh Bi Ida, lalu perlahan tertidur pulas di samping Bi Ida. Tangan Bi Ida sudah mengelus lembut rambut Libia, mengecup perlahan rambutnya agar gadis kecil itu tertidur dengan nyenyak. Keadaan rumah sakit begitu gawat. Semalaman suntuk, Pak Sutris dan Bu Ani tidak istirahat. Bahkan sampai pagi hari, para petugas medis mulai kelelahan melihat lonjakan pasien yang tidak mereka duga sebelumnya. Apa yang harus kita lakukan, Dok? Sudah ada 10 pasien meninggal seketika, dan mereka yang di ruang isolasi dalam keadaan kritis. Antrian di depan cukup panjang, dan banyak dari mereka pingsan. Dokter mulai kewalahan karena banyak pasien mulai protes dengan pelayanan yang terlalu lama. Padahal ruang isolasi sudah penuh. Apa yang harus kita lakukan, Dok? Tanya salah satu perawat kepada Pak Sutris selaku dokter penyakit dalam. Ada ruangan kosong di sebelah utara ruangan ini. Itu biasa digunakan para dokter mengadakan pertemuan. Tolong siapapun ubah ruangan itu menjadi ruang isolasi darurat. Jelas Dokter Sutris yang sedang menangani pasien gagal nafas karena COVID-19 ini di ruang isolasi. Baik, Dok. Tanpa pikir panjang, suster itu berlari dan menyampaikan kepada beberapa perawat dan petugas rumah sakit untuk mengubah ruangan itu menjadi ruangan isolasi darurat. Keadaan mencekam juga terjadi di ruangan isolasi di mana Bu Ani sedang melakukan perawatan terhadap pasien COVID-19. Tiba-tiba pasien mengalami kejang dan gagal nafas. Bu Ani membantu dokter untuk melakukan tindakan di ruangan itu. Belum selesai pasien ditangani, datang lagi pasien ke kamar itu. Kali ini yang dinyatakan pasien COVID-19 adalah seorang ibu yang sedang hamil besar. Ternyata pasien sebentar lagi akan melakukan persalinan. Wajahnya begitu pucat, ruang bersalin untuk pasien COVID-19 sedang dipersiapkan. Suster, selamatkan anak saya, suster. Apapun yang terjadi, selamatkanlah dia. Ibu hamil itu memohon dan terus mencengkeram lengan Bu Ani. Tenang ya, Bu. Kalian berdua kan selamat. Bu Ani memberikan selang oksigen kepada ibu hamil tadi, menunggu perintah dokter kandungan untuk membawanya ke rumah bersalin. Setelah ibu hamil itu sudah bisa tenang, Bu Ani pindah untuk mengontrol kondisi pasien lain yang juga berada di sana, yang disekat oleh plastik-plastik tebal. Baru beberapa menit pasien di samping kanan dinyatakan meninggal dunia karena memiliki penyakit hepatitis sekaligus terpapar COVID-19. Keadaan rumah sakit semakin panik, pasien meninggal terus bertambah dan bertambah. Pak Sutris digantikan hanya setengah jam untuk beristirahat. Masih menggunakan APD-nya, Pak Sutris pergi ke ruang loker untuk sekedar duduk dan merebahkan dirinya di kursi. Masker dengan mika tebal di wajahnya dilepas sementara. Sudah terlihat betapa jeratan masker dan mika itu sangat menyakiti wajah Pak Sutris sebagai seorang dokter. Belum selesai beristirahat, waktu yang sangat singkat itu dipergunakan Pak Sutris untuk menelpon putrinya yang masih dalam perjalanan ke Temanggung. Kring, kring, kring. Handphone Bi Ida berdering. Bi Ida mengangkat telepon dari Pak Sutris. Halo Pak, bagaimana dengan Libia? Apa dia baik saja? Tanya Pak Sutris terdengar begitu khawatir. Libia baik-baik saja Pak. Libia sekarang sedang tidur, jelas Bi Ida. Syukurlah, Bi, jaga Libia seperti anak Bibi sendiri ya. Saya mohon, tolong apapun yang terjadi nanti, tolong sayangi Libia. Saya meletakkan surat-surat di lemari Libia. Di bagian laci ada brankas kecil, sandinya 121201. Di sana sudah lengkap biaya pendidikan dan asuransi jiwa milik saya dan istri saya yang nantinya akan diwariskan ke Libia untuk biaya hidupnya. Bibi juga bisa pakai untuk kebutuhan Bibi sehari-hari, jelas Pak Sutris dengan terburu-buru. Baik Pak, tapi Bapak dan Ibu baik-baik saja kan? Telepon tiba-tiba terputus. Tut tut tut. Ya Tuhan, bagaimana ini? Kenapa perasaanku sangat tidak enak? Sebenarnya apa yang terjadi? Bi Ida tiba-tiba sangat gelisah.
Pukul 7 pagi, Bu Ani dan Pak Sutris belum juga tidur. Mereka masih merawat pasien COVID-19 dengan sepenuh hati dan dengan seluruh tenaga mereka yang masih tersisa. Pagi itu, Bu Ani mendampingi dokter kandungan untuk melakukan persalinan ibu yang terkena COVID-19. Hal yang berbahaya karena sudah pasti jika setetes darah terkena kulit perawat atau dokter kandungan di sana, mereka pasti akan tertular COVID-19 dari penderita. Ternyata tidak sesuai prediksi. Bayi mungil yang tanpa dosa itu sudah meninggal duluan di dalam rahim ibunya, sedangkan kondisi ibunya sudah kritis. Beberapa menit kemudian, ibu bayi malang itu pun meninggal dunia. Para petugas medis tidak setegar biasanya. Dokter kandungan mulai merasakan stres yang luar biasa karena 4 persalinan yang dilakukan selama COVID-19 semua berujung kematian. Kepala rumah sakit memberi peringatan untuk menjaga reputasi rumah sakit ini. Tapi tekanan demi tekanan yang ada malah semakin menambah histeris para dokter yang menangani. Ya Allah, tolong hamba-Mu ini ya Allah, mengapa semua meninggal dunia? Keluh dokter kandungan meneteskan air mata. Dokter kandungan yang bernama Dokter Sylvia itu sedikit tertekan, badannya melemah dan air matanya sedikit mengalir karena frustasi melihat kematian pasien yang ditangani. "Sus, tolong bereskan semuanya. Tanganku sedikit gemetar," ucap Dokter Sylvia. "Baik dok," ucap Bu Ani yang selalu siap siaga di sampingnya. Aku melihat sepertinya Dokter Sylvia sangat syok melihat keadaan ini. Ya Tuhan, lindungilah kami semua. Tingkat stres dan pandemi ini bisa saja merenggut nyawa kami sewaktu-waktu. Aku yakin semua dokter tidak akan rela berpisah dengan putra dan putri mereka. Doa terlantunkan dari Bu Ani dalam hati. Pergantian shift kembali terjadi. Giliran Bu Ani yang mendapatkan istirahat. Bu Ani melepas masker dan mika di kepalanya. Kemudian mengambil handphonenya di dalam loker untuk segera menghubungi putrinya. Kring, kring, kring. Handphone Bi Ida berdering. Bi Ida langsung mengangkat telepon itu. "Halo Bu," sapa Bi Ida. "Apa kalian sudah sampai di Temanggung? Bagaimana keadaan Libya, Bi?" tanya Bu Ani. "Kami sudah sampai di Temanggung, Bu. Libya baik-baik saja. Ini sedang main dengan saya, Bu," jelas Bi Ida. "Coba kamu klik permintaan video call. Aku ingin mengobrol dengan Libya," perintah Bu Ani. "Baik, Bu." Bi Ida menerima permintaan video call dan memberikan handphonenya ke Libya. "Halo sayang," sapa Bu Ani dengan putri kecilnya. "Ibu, kenapa Ibu tidak ikut dengan Libya?" Libya terlihat merindukan ibunya. "Ibu sedang bekerja sayang. Libya sudah makan? Sudah minum susu belum?" tanya Bu Ani mencurahkan perhatiannya. "Libya sudah makan dan minum susu, Bu. Ayah dan Ibu kapan akan menyusul?" "Secepatnya sayang, Ibu kangen sekali dengan Libya." Bu Ani sedikit meneteskan air mata. "Libya juga kangen sama Ibu," kata Libya sambil memainkan bonekanya. "Ya udah, handphonenya kasihkan ke Bibi lagi." Libya menurut untuk memberikan handphone itu ke Bi Ida. "Bi, tolong jaga Libya ya. Kalau ada apa-apa, kirim pesan ke saya. Kabari saya apapun jika butuh sesuatu. Saya pamit ya, Bi," jelas Bu Ani. "Baik, Bu." Bu Ani memakan 2 buah roti sekaligus untuk mengisi perutnya yang kelaparan. 10 menit kemudian Bu Ani kembali bekerja. Pekerjaan yang mulai menguras tenaga pasien COVID-19 semakin banyak, sedangkan alat pelindung untuk petugas medis sudah habis. Mereka menggunakan APD yang lama juga sangat rentan untuk terpapar virus ini. Saat Bu Ani berjalan di lorong rumah sakit, dia melihat suaminya sedang bersandar di dalam ruangan. Bu Ani mengetuk kaca ruangan itu untuk sekedar menyapa suaminya. "Ayah, apa ayah baik-baik saja?" tanya Bu Ani dengan suara sedikit keras. "Ayah baik-baik saja. Bagaimana dengan Ibu? Apakah Ibu baik-baik saja?" Pak Sutris juga menanyakan kabar istrinya. "Ibu baik-baik saja, jaga kesehatan ayah. Selamat bekerja," kata Bu Ani mendekatkan jarinya membentuk setengah hati ke kaca. "Ibu juga, selamat bekerja, Bu." Pak Sutris mendekatkan tangannya ke kaca dan menyatukan setengah hati lagi dengan jari tangannya. Setelah itu, mereka berpisah.
Hanya dengan cara seperti ini, rindu itu tersampaikan. Menunggu waktu. Sudah hampir 1 bulan pasien tidak kunjung berkurang. Bahkan kematian pasien COVID-19 semakin lama semakin bertambah. Dokter dan perawat mulai banyak yang kelelahan, bahkan mereka lupa mengisi perutnya sendiri hanya untuk menyelesaikan tugas mereka di dalam ruang isolasi. Bantuan APD yang tidak kunjung datang itu membuat beberapa dokter dan perawat akhirnya tumbang. Saat Bi Ida melihat televisi, sudah tersiar kabar bahwa 3 dokter spesialis penyakit dalam meninggal dunia ketika menangani pasien COVID-19 ini. Bi Ida tak kuasa menahan tangis ketika rumah sakit di mana dokter itu bekerja adalah rumah sakit yang sama dengan orang tua Libia. Keluarga Bu Ani pun ikut merasakan resah. Mereka seperti hanya bisa pasrah tanpa tahu harus berbuat apa. Orang tua Bu Ani sempat cekcok dengan keluarga besarnya ketika mereka menginginkan anak dan menantu mereka pulang dan berhenti menjadi dokter dan perawat di rumah sakit tersebut. Mereka mencoba telepon Bu Ani dan Pak Sutris tapi tidak juga diangkat. Mereka hanya bisa menangis. "Pak, Ani dan Sutris harus pulang. Bagaimana jika mereka bernasib sama seperti dokter-dokter itu?" kata Bu Susi selaku ibu dari Bu Ani. "Bu, tidak ada yang bisa kita lakukan. Mereka sudah melaksanakan sumpah sebagai dokter dan perawat," jelas Pak Tejo, ayah dari Bu Ani. "Terus, gimana nasib anak kita, Pak? Ya Tuhan, Libia." Bu Susi memeluk erat cucunya itu. Keadaan rumah sakit semakin mencekam ketika 3 dokter dinyatakan meninggal dunia. Satu-satunya dokter spesialis dalam yang tersisa hanya Pak Sutris. Pak Sutris yang hanya bisa pasrah karena dia sadar dengan kondisinya yang semakin menurun. Sambil duduk di sebuah meja di ruang isolasi, Pak Sutris menulis cari kertas. "Bu, jika suatu hari kita berpisah dan Ibu masih bertahan, besarkan putri kita dengan baik. Tapi jika Tuhan berkehendak lain terhadap kita berdua, berjanjilah Bu untuk terus bersama Ayah. Ayah sangat merindukan Ibu dan anak kita." Secari kertas itu penuh dengan air mata Pak Sutris, seolah sadar bahwa virus ini bisa saja mengambil nyawanya dalam hitungan detik. Dengan tertatih-tatih karena terlalu letih, Pak Sutris berjalan menunggu istrinya lewat di depan ruangannya. Bu Ani yang masih di ruang loker bersama dengan perawat lain bersandar di lantai untuk sekedar melepas lelah. Air matanya mengalir deras. Bu Ani juga merasakan pinggangnya sangat sakit di bagian kanan. Dia juga mengambil sebuah kertas lalu menulis surat juga untuk suaminya. "Ayah, jangan khawatir. Ibu akan selalu ada buat Ayah. Doa Ibu akan selalu ada untuk Ayah. Jika Tuhan sudah menentukan waktunya, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Ibu sayang Ayah, Ibu sangat merindukan Libia dan Ayah. Ibu selalu merindukan kebersamaan kita bertiga di rumah. Ayah yang kuat ya." Setelah selesai menulis, Bu Ani memasukkan kertas itu di dalam sakunya. Air matanya terus menetes dan tak kunjung berhenti. Hingga akhirnya Bu Ani meminum segelas air putih dan mengatur nafasnya perlahan. Bu Ani memakai APD-nya lagi kemudian keluar dari ruang loker. Bu Ani melewati ruang isolasi di mana Pak Sutris berada di sana. Seperti biasa, Bu Ani mengetuk kaca untuk memanggil suaminya. Pak Sutris mendengar hal itu. Dirinya berbalik dan melihat istrinya di balik kaca dengan mata yang sudah sembab. Tak disangka, pasangan dokter dan perawat ini memiliki perasaan sayang yang begitu kuat. Mereka sama-sama mengeluarkan secari kertas dan menukarnya di sela-sela kaca sambil yang sedikit terbuka. Pak Sutris menangis, Bu Ani juga menangis. "Ayah yang sabar," Bu Ani mencoba menguatkan suaminya. "Kita tinggal menunggu waktu, Bu. Ibu juga harus sabar," kata Pak Sutris. "Ibu sayang Ayah,"
kata Bu Ani menaruh lambang hati di dadanya dengan tangannya. Ayah juga sayang ibu, jawab Pak Sutris menyentuh kaca seolah membelai wajah istrinya itu. Setelah itu mereka kembali berpisah. Selang beberapa jam kemudian, Pak Sutris dikabarkan terpapar COVID-19 setelah mengoperasi pasien jantung. Bu Ani jatuh ke lantai karena kondisi suaminya melemah. Ayah, ibu tidak bisa mendampingi ayah, maafkan ibu. Bu Ani menangis di lantai. Perawat lain menenangkan Bu Ani dengan air mata yang berlinang juga. Yang sabar Bu Ani, yang sabar. Hanya itu yang bisa diutarakan perawat lain kepada Bu Ani yang lemas bersandar di tembok ruang isolasi. Ayah yang kuat, ayah, kata Bu Ani sambil terus melantunkan doa di dalam hatinya. Beberapa jam kemudian, Pak Sutris dikabarkan meninggal dunia. Bu Ani langsung pingsan di tempat, sangat terkejut mendengar kabar tersebut. Pak Sutris akhirnya langsung dikebumikan dengan cara yang sama dengan pasien COVID-19. Yang lain yaitu dibungkus plastik dan tidak didampingi oleh anggota keluarga saat proses pemakaman. Perawat lain mengabari seluruh keluarga Pak Sutris dan juga Bu Ani. Setelah sadar, Bu Ani yang tampak syok berat mengalami gagal nafas dan terpaksa dirawat. Ternyata hal terburuk juga terjadi oleh Bu Ani, karena Bu Ani juga dinyatakan positif COVID-19 dan karena terlalu kelelahan membuat kondisinya semakin parah. Ditambah lagi syok berat karena suaminya meninggal dunia. Bu Ani yang sudah diberikan selang oksigen untuk membantunya bernafas meminta dokter untuk mengambil handphonenya dan meminta untuk menghubungi Bi Ida. Terima kasih dok, kata Bu Ani sambil melihat panggilan video call yang dilakukan dokter tadi. Kring, kring, kring. Handphone Bi Ida kembali berbunyi. Ternyata handphone Bi Ida di sebelah Libia. Dengan segera Libia mengangkatnya. Ibu, sapa Libia. Halo sayang. Bu Ani yang tersenyum menyapa putrinya. Bu Ani menangis dan Libia memperhatikan ibunya. Ibu jangan nangis, Libia jadi sedih, ucap Libia yang masih kecil itu. Maafin ayah dan ibu ya sayang, nurut sama Bi Ida dan nenek. Maaf kalau ayah dan ibu tidak bisa mendampingi kamu sampai kamu dewasa, kata Bu Ani yang suaranya tiba-tiba melemah dan masih menangis. Bu, kenapa minta maaf? Ibu gak salah sama Libia. Libia kangen ibu dan ayah. Kapan ayah dan ibu pulang? Tanya Libia dengan polos karena ternyata dia belum tahu jika ayahnya sudah tiada. Ya Tuhan. Bu Ani menyadari anaknya belum tahu jika ayahnya tiada. Bu Ani semakin tidak bisa menahan tangisnya lagi. Tiba-tiba Bi Ida datang, melihat Bu Ani dalam posisi berbaring dengan selang oksigen. Ya Tuhan ibu, bagaimana keadaan ibu? Bapak sudah tidak ada, ibu sehat kan bu? Bi Ida langsung menangis sambil memeluk Libia. Bi, bilang ke ibu, saya mau bicara. Bibi tidak usah khawatir, jelas Bu Ani dengan nafas terengah-engah. Video call itu disampaikan kepada orang tua Bu Ani. Kebetulan keluarga besar Bu Ani sedang berkumpul karena mereka berduka kehilangan Pak Sutris yang begitu cepat karena pandemi COVID-19 ini. Ketika handphone itu dipegang Bu Susi dengan histeris, Bu Susi menangis. Dok, gimana kamu dok? Ibu sedih sekali gak bisa melihat Sutris dimakamkan. Bu Susi mengusap air matanya. Maafkan saya ya Bu, maafkan saya ya Pak. Ani mewakili Mas Sutris minta maaf kepada semuanya. Ani juga terpapar virus ini Pak. Nafas Bu Ani semakin lemah. Bu Susi dan Pak Tejo menangis. Ya Tuhan dok, jangan tinggalin ibu dan bapak. Kasihan Libia masih kecil yang kuat ya dok. Bu Susi tidak bisa menahan air matanya. Maafkan saya ya bu. Titip Libia. Handphone yang dipegang Bu Ani jatuh. Panggilan video call di handphone belum dimatikan. Mereka mendengar jika Bu Ani sudah tiada. Semua orang yang mendengar hal itu menangis histeris.
Libya ikut menangis dan terus memanggil ibunya. Ibu, ibu. Bi, ayah mana? Tanya Libya yang sengaja tidak diberitahu. Maafkan Bibi sayang, ayah dan ibu Libya sudah meninggal. Jelas Bi Ida sambil memeluk Libya dengan sesenggukan. Libya menangis di pelukan Bi Ida. Bibi, apa Libya tidak bisa melihat ayah dan ibu lagi? Libya masih dengan polos menanyakan hal itu. Libya sayang, ayah dan ibu tidak akan kembali. Mereka sudah terbang ke surga dengan sayap yang indah. Jelas Bi Ida menjelaskan ke Libya. Bi, kenapa ayah dan ibu tidak mengajak Libya pergi? Bi Ida terkejut. Tangis Bi Ida semakin tidak terbendung. Putri kecil Pak Sutris dan Bu Ani ini masih belum mengerti jika dia kehilangan kedua orang tuanya untuk selamanya karena tugas mereka sebagai petugas medis. Akhirnya pandemi COVID-19 membuat keluarga ini benar-benar terpisah hanya dalam waktu hitungan hari. Oke guys, terima kasih yang udah dengerin cerita ini sampai selesai. Semoga kalian terhibur dengan cerita ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Juga kasih komentarnya dan saran, dan klik notifikasinya biar kamu tahu kalau aku upload video terbaru. Thank you. Maaf kalau dari tadi ada sedikit kesalahan ketika aku membaca, karena bener-bener ini menguras emosi banget guys. Thank you semua, bye bye.